محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatijah, para hujaj, para guru yang hadir di kesempatan malam hari ini, wabil khusus anak-anak kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini dalam rangka kegiatan santunan anak yatim dari Majelis Taklim An-Nahl. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan malam hari ini juga senantiasa Allah berikan banyak keberkahan. Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan Allah jadikan kita semua sebagai penghuni surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang terbaik buat kita semua, termasuk di mana di kesempatan malam hari ini kita memberikan bantuan sedikit yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita nanti dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibu? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak yatim. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia yang masih sangat belia, ya, bahkan orang tuanya sudah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunda beliau. Lalu kemudian ditinggalkan oleh ibundanya di usia juga yang masih sangat muda, ya, masih kanak-kanak pada saat itu. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu amat sangatnya mencintai anak-anak, ya, anak yatim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku dan anak-anak yatim itu akan bersama dengan mereka
di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama kita menjadi orang-orang yang mencintai anak-anak yatim, mudah-mudahan kita semua termasuk dari umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada berapa semuanya ya Bu? Ada 34. Ada 30? 34 yang dunianya 34. Oh, ya. Yang hadir semua ada 19. Yang kita berikan bantuan insya Allah ada sekitar 34 ya. Anak-anak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Hanya 3 saja ya Bu ya, anak-anak sekalian. Yang pertama, bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan di kesempatan malam hari ini adalah sebuah keinginan untuk kita bisa membantu anak-anak yatim dengan apa yang kita bisa berikan di dalam kehidupan mereka. Ya, apa yang ibu-ibu berikan, apa yang ibu-ibu kumpulkan, apa yang ibu-ibu sumbangkan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan itu semua akan membuka pintu rezeki buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang pertama. Membuka pintu rezeki. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan berikan ganjaran pahala yang besar. Ya Bu ya, mau dapat pahala Bu? Ya, anak-anak sekalian, makanya doakan semoga majelis taklim An-Nahl ini yang sudah mengumpulkan dananya untuk bisa diberikan kepada kalian semua, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada orang tua kalian yang ada di sini. Ya, Allah berikan kemudahan dan kelabangan rezeki untuk semua anggota majelis taklim An-Nahl. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi syaratnya ketika kita memberikan infak dan sedekah Ibu, ingat Bu, satu kunci yang saya ingin kita semua mengingatnya, jangan disebut-sebut. Ya Bu ya? Bu, siap. Siap ya Bu ya? Jangan kalau kita memberikan infak, jangan kalau kita memberikan sedekah, kita sebut-sebut. Ya Bu? Tuh saya mengasih tadi 2 juta. Nah, jangan ya Bu ya? Kenapa? Kalau kita sebut-sebut, maka sesungguhnya itu akan menghanguskan pahala dari infak dan sedekah yang kita berikan. Maka disitulah pentingnya ikhlas. Ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi disitulah pentingnya kita menjadi orang yang ikhlas. Itu yang pertama, membuka pintu rezeki. Yang kedua, nih cuma 3. Yang kedua apa? Yang kedua, bahwa sesungguhnya orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang membantu anak yatim, insya Allah Allah akan berikan
ya, ganti yang berlipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau dapat ganti yang berlipat-lipat? Mau ya? Pasti semuanya mau. Tapi sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, ganti yang berlipat-lipat dari Allah itu tidak mutlak harus di dunia, Ibu. Ya Bu ya, itu kuncinya. Tidak mutlak apa yang kemudian kita berikan, kita sumbangkan, kita sedekahkan, itu langsung dibalas Allah di dunia. Kenapa demikian? Karena yang terpenting adalah bahwa apa yang kita berikan itu nantinya bisa menyelamatkan kita diri dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita sedekahkan, maka jangan sampai kemudian karena kita pingin langsung dibalas oleh Allah, akhirnya niat kita jadi salah. Kenapa salah? Karena kita hanya ingin mendapatkan balasan di dunia. Bu, mau dapat balasan di dunia apa di akhirat? Bener. Ayo. Dunia di akhirat tuh. Pengennya dua-duanya ya. Tapi kalau kenyataannya Allah hanya kasih kita di akhirat gimana Bu? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah catat ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu karena Allah, yakinlah bahwa yang akan kita berikan itu di jalan Allah pasti Allah akan balas. Cuma kitanya mau sabar apa enggak? Ya, kalau memang Allah berikan ganjarannya di dunia ini pasti Allah kasih buat kita. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, sudah pernah saya sampaikan juga di dalam majelis-majelis yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, bahwa jangan sampai kalau kita niatan bukan karena Allah. Kalau kita niatan karena Allah, insya Allah Allah berikan hal terbaik yang bisa kita dapatkan, baik di dalam kehidupan kita di dunia ataupun juga kehidupan kita di akhirat nanti. Yang ketiga Bu, terakhir. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ketika kita memberikan sedekah, ya, ketika kita memberikan infak, ketika kita memberikan ya bantuan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dirinya, dan Allah teguhkan dia di dalam agamanya. Ya Bu ya. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi ketika kita menolong agama Allah. Bu, menolong anak yatim itu berarti kita sedang menolong agama Allah. Kenapa kita menolong agama Allah? Karena bisa jadi ya mereka butuh untuk pendidikan, dan harapannya mudah-mudahan pendidikan yang mereka jalani adalah dalam rangka untuk semakin taat kepada Allah. Sehingga dengan demikian ibu-ibu sekalian yang memberikan infak dan sedekahnya bisa mendapatkan pahala
jariyah di akhirat kelak. Ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak yatim, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi saya sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang memberikan bantuan sumbangan kepada anak-anak yatim itu, insya Allah mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ingat, dikasih uang nggak nih? Kasih. Uangnya bukan buat beli pulsa. Ya, ingat tuh. Bukan buat beli pulsa. Ya, jangan untuk internetan, apalagi main game. Ya. Tolong ingat baik-baik nih pesan Pak Ustadz di sini. Uangnya gunakan untuk beli buku kalau memang harus beli buku. Uangnya gunakan untuk beli makanan ataupun minuman, bukan untuk beli apa? Pulsa. Ya. Kalau misalkan ada pendampingnya yang hadir, saya ingin tegaskan itu. Tolong, dimanapun kita mendapatkan bantuan ataupun santunan, jangan sampai anak-anak ini mereka habiskan uangnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau kita ingin supaya uang itu bermanfaat, jadikan dia sebagai makanan, minuman, sesuatu yang bermanfaat di dalam mereka menuntut ilmu. Ya Bu ya. Setuju semuanya? Setuju ya Bu ya. Makanya saya selalu ingatkan itu kalau saya lagi ngasih sesuatu kepada anak-anak tuh yang pada ngapal Quran di Masjid An-Nur ini. Saya bilang, ini uang yang sedikit bukan buat beli pulsa. Ya, sekali lagi. Ya, Nak. Halo, anak-anak semuanya. Ya, ingat ya, tidak untuk beli pulsa. Baik. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mari sama-sama tadi sebagaimana sudah disampaikan, kita akhiri dengan kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak Ustaz, udah ini lagi sakit.